Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Dede Chandra dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita harus selalu semangat belajar, tidak boleh berhenti belajar ya anak-anak, karena dunia ini terus mengalami perubahan. Jika kita berhenti belajar, maka kita pasti akan digilas oleh perubahan. Oleh karena itu, tetap semangat untuk terus belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Pak Dede mengingatkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Karena jika ada hal-hal yang penting untuk dicatat, kalau kita sudah menyiapkan alat tulis, tentu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah anak-anak, tentu kita berharap apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oleh karena itu, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tentunya kita berharap agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, di dalam hati dimulai. Selesai. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak kita raih hanya ada satu pada pembelajaran 5 ini, yaitu setelah mencari informasi, peserta didik mampu menentukan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Jadi kata kuncinya adalah menentukan perubahan sosial budaya. Bidangnya adalah dalam bidang iptek dan pendidikan. Anak-anak, tahukah kalian siapa penemu komputer? Dan kira-kira apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Jika kalian ingin tahu, mari kita cari tahu bersama. Ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca teks yang berjudul Charles Babbage Mengubah Dunia dengan Komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Dari sini saja sudah terjawab ya apa yang sedang kita cari anak-anak. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik
untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Coba kalian perhatikan foto yang tampak pada layar kalian di sebelah bacaan, itulah Charles Babbage. Nah, anak-anak, apa yang tadi kita cari, yaitu siapa penemu komputer, tentu kalian sudah menemukan, bukan? Ya, betul, penemunya adalah Charles Babbage. Anak-anak, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk melakukan tanya jawab untuk mengukur apakah kalian sudah memahami apa yang telah kita baca bersama tentang Charles Babbage ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Iya, betul ya. Jawabannya, yang dilakukan oleh Charles Babbage adalah mengubah sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika menjadi sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Iya, betul ya. Dampak penemuannya bagi dunia adalah menekan terjadinya kesalahan hitung. Yang ketiga, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Tentu saja iya ya, kita merasakan manfaat komputer saat ini. Dan yang kita rasakan dari manfaat komputer yaitu sebagai media atau sumber belajar berbasis IT. Mempermudah membuat makalah, untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen penting, dan tentu masih banyak lagi ya manfaat yang bisa kita rasakan dari komputer. Melalui komputer, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan anak-anak. Maka sekarang pengetahuan itu ada di ujung jari ya anak-anak, karena melalui sistem komputerisasi ini, kita bisa menemukan berbagai informasi yang hendak kita cari. Nah, anak-anak, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Mari kita cari tahu bersama. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan dan amati secara mendalam. Dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi. Ini adalah gambar alat hitung tradisional abacus. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi, untuk melakukan perhitungan, orang-orang masih menggunakan alat hitung tradisional abacus. Lalu pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Selanjutnya anak-anak, pada tahun 1939, komputer listrik kemudian dibuat.
Nah, tahun 1971 electronic mail atau yang sering disingkat dengan email, yaitu berupa surat elektronik. Nah, ini pertama kalinya surat elektronik berhasil dikirim. Lalu kemudian pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Jadi keyboard dan mouse digunakan pada komputer itu pertama kali tahun 1973 ya. Karena pada tahun inilah komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse digunakan. Kemudian anak-anak tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer itu ditemukan, dikembangkan tahun 1975. Lalu berikutnya tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, ini ya anak-anak, internet dengan jaringan global itu diciptakan tahun 1983. Sehingga kita bisa terhubung dengan dunia luar dari berbagai pelosok dunia dengan bantuan internet anak-anak ya. Kemudian tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, bahkan sampai sekarang luar biasa ya. Kita hidup di zaman serba IT anak-anak. Bahkan pembelajaran kali ini pun menggunakan perangkat-perangkat IT melalui media sosial yang tentu sekarang marak menjadi sarana untuk pertukaran informasi ya anak-anak. Dan tentu kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kita terjerumus pada pemanfaatan yang negatif seperti kita menghabiskan waktu, melalaikan aktivitas belajar, juga meninggalkan aktivitas ibadah hanya karena kesenangan kita memainkan game online sebagai bagian dari kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, kita mesti bijak dalam menggunakan teknologi ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Dede ingin melakukan tanya jawab dengan kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan komputer? Iya betul ya. Perkembangan komputer dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi berupa alat hitung tradisional atau abacus. Tahun 1821 ditemukan komputer pertama. Tahun 1939 berkembang menjadi komputer listrik. Pada tahun 1971 bisa mengirim email melalui komputer. Tahun 1973 diciptakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975 diproduksi komputer dengan harga terjangkau. Pada tahun 1983 diciptakan internet dengan jaringan global, dan pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa komputer terus berkembang? Iya betul, komputer terus berkembang karena dilakukan percobaan secara terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, percobaan yang terus-menerus ini adalah bagian dari upaya melakukan inovasi ya,
selalu belajar dan belajar, sehingga kemudian menghasilkan perkembangan yang terus-menerus terjadi. Berikutnya anak-anak, apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Iya betul ya. Dampak perkembangan komputer bagi manusia yaitu mengurangi kesalahan menghitung tentunya. Sebagaimana awal mula digagas oleh Charles Babbage ya. Kemudian kita juga dapat berkirim email. Kalau dulu orang ingin mengirimkan surat, berkomunikasi lewat tulisan, harus lewat surat ditulis di atas kertas ya, kemudian dikirim. Dan itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk saling berkirim surat. Tetapi dengan menggunakan email, boleh dibilang ya hampir hitungan detik ya proses pengiriman untuk saling bertukar pesan ya. Kemudian anak-anak, selain berkirim email juga sebagai sarana komunikasi jarak jauh ya. Kita bisa telepon, mendengar suara orang bercakap-cakap, walaupun jaraknya jauh tetapi serasa dekat. Bahkan sekarang sudah bisa video call ya anak-anak, sehingga kita bisa betul-betul melihat wajahnya, begitu ya, sehingga serasa ngobrol atau berkomunikasi, saling berhadap-hadapan, saling bertatap wajah. Kemudian berikutnya juga sebagai sarana informasi online sejak ditemukannya internet jaringan global. Nah tentu kita bisa mencari informasi apapun, bahkan kita belanja sekarang secara online ya anak-anak. Kemudian kita mau bepergian juga sekarang ada fasilitas transportasi online ya anak-anak. Tentu ini sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Nah tentu selain itu juga masih banyak lagi anak-anak dampak perkembangan komputer bagi manusia. Nah pertanyaan berikutnya anak-anak, apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Iya betul ya. Yang terjadi jika komputer tidak ditemukan yaitu tingkat kesalahan menghitung menjadi tinggi. Kemudian tentunya kita tidak dapat berkirim email, tidak dapat berkomunikasi jarak jauh karena tidak ada internet. Kemudian juga kehidupan kita tidak akan banyak mengalami perkembangan ya. Dan tentu masih banyak hal lainnya ketika komputer tidak ditemukan. Nah, berikutnya anak-anak, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Ya, betul. Dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan adalah mempermudah mencari sumber belajar lain melalui internet. Nah, kita bisa menggali banyak informasi melalui internet ya anak-anak. Kemudian mempermudah guru dalam mengolah nilai dan membuat media pembelajaran, serta sebagai media pembelajaran berbasis IT seperti yang sedang kita lakukan pembelajaran hari ini juga banyak memanfaatkan teknologi berbasis IT ya anak-anak. Kita belajar melalui channel YouTube, kemudian berbagi link di WhatsApp. Nah itu merupakan pembelajaran yang berbasis IT anak-anak. Kemudian kalian juga mengikuti penilaian harian dengan Google Form. Nah, tentu itu memudahkan Pak Didi sebagai guru untuk mengolah nilai ya, sehingga tidak perlu repot-repot, proses koreksi sudah dilakukan secara komputerisasi. Nah, ternyata komputer itu sangat bermanfaat sekali anak-anak dalam bidang pendidikan ya.
Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Iya, betul ya. Dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek yaitu mempermudah perhitungan yang rumit, memudahkan pengumpulan data dan analisa data, memungkinkan simulasi dan prediksi, menciptakan lapangan kerja baru seperti YouTuber dan blogger yang menggunakan media komputer untuk menghasilkan uang. Ternyata luar biasa ya anak-anak dampak komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, Charles Babbage melakukan penelitian untuk menemukan komputer. Ia melakukan percobaan terus-menerus tanpa kenal lelah. Inilah sikap para penemu yang patut kita teladani. Adik-adik, berharap kalian bisa mencontoh bagaimana sikap Charles Babbage yang tidak kenal lelah untuk terus belajar sehingga menemukan hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai ada di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, Pak Dede ingin mengajak kalian semuanya untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Tentu saja kita masih ingat ya anak-anak bahwa hari ini kita sudah belajar untuk menentukan dampak perubahan sosial budaya dari ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat tentunya anak-anak. Kita jadi tahu siapa penemu dari komputer, kemudian kita juga tahu bagaimana perkembangan komputer dari waktu ke waktu, dan kita juga tahu bagaimana dampak ditemukannya komputer dalam kehidupan, yaitu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang iptek ya anak-anak. Dengan kita mengetahui perubahan sosial budaya akibat ditemukannya komputer ini, tentu kita harus banyak bersyukur atas kemudahan-kemudahan dari ditemukannya komputer dalam menjalani kehidupan ini, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijak, dengan baik. Kemudian tentunya kita juga bisa meneladani sikap penemu komputer ini yang tidak kenal lelah untuk selalu belajar, berpikir, melakukan percobaan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, anak-anak, tentu saja apa yang kita pelajari hari ini tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari dan tentunya kita pahami bersama ya anak-anak. Pak Dede tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Dan Pak Dede mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kalian mengikuti pembelajaran ini. Dan Pak Dede juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ketika Pak Dede menjelaskan pembelajaran melalui video ini ya anak-anak. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati dimulai.
selesai, akhir kata pada diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.